Oke guys, balik lagi bersama kita di Tasik Motovlog. Kali ini kita mau ganti lagi oli motor. Kebetulan sekarang sudah jam 6 ya, sudah maghrib. Kita tidak sempat dari tadi karena sibuk jemur kapal. Jadi mumpung ada waktu ya, karena besok kita juga nggak bisa. Besok harus jual kapal. Jadi maghrib sekarang kita ganti oli. Ini untuk di motor fiction ya, pemakaian kedua sudah kita ganti ya. Kita ganti kembali lagi ke oli sel AX7 ya, Seal Advance. Ini untuk motor sport ya, yang 1 liter. Oke, jadi kita mau berbagi pengalaman juga ya, sharing. Kemarin waktu pakai oli Repo, khususnya di motor Matic, pakai Repo Matic, itu kita ada kendala ya, musibah mungkin. Olinya itu habis di dalam bak mesin motor Beat itu habis ya, kosong. Kebetulan kita gantinya di Ahas. Tapi perkiraan saatnya di Iraha itu juga kan. Nah, ini na ini tadi kamar itu ayah kendala nano pas menuju di jalan teh. Beda kadang soalnya gini kan, pas menuju di gas nanya ke kadang kok gitu. Terus juga ngelos gitu. Di saat oli ayat karaoke itu ada kabut tuh sih deh suara. Oh, ganeng gitu. Terus pada ketiga setelah merawat motor gitu. Dan menurut Montir Ahas itu penyebab habisnya itu bukan karena ring sehernya itu aus atau gimana ya, karena tidak ada asap yang keluar dari knalpot, tetapi olinya itu katanya menurut montirnya itu dia menguap di suhu tinggi ya, suhu tekanan tinggi dia menguap. Karena kebetulan beberapa bulan ke belakang motor Beat kita itu istilahnya capek ya. Dia sering angkat beban banyak ya, beban berat, karena kita sering bolak-balik jual cengkeh. Seminggu sampai 4 kali sampai 3-4 kali ya, dengan jarak yang cukup jauh sekitar 70 km ya, dengan beban sekitar hampir 150 kilo. Nah, itu mungkin masuk akal sih kalau misalkan olinya bisa menguap ya, karena dengan harga yang cukup terjangkau ya, alias murah. Repo Matic mungkin, oli Repo ya, mungkin pada umumnya menurut kita pribadi secara kualitas dia memang kayaknya kurang cocok untuk jarak jauh, karena dari motor di motor fiction sendiri dia Repo Sport ya, dia itu kalau dipakai jarak jauh itu sekitar sudah beberapa kilometer ya. Ketika kita engine brakes itu getaran di seher itu benar-benar berisik ya, engine brake itu. Dan kita uji nanti ketika kita riding ya, kita bikin motovlog ya, riding, kita uji apakah dengan oli sel ini suara getaran tersebut masih ada atau sudah menghilang. Jadi pada intinya bukan maksud kita menjelekan oli Repo, tetapi mungkin seperti kita sudah jelaskan ya pada video sebelumnya, bahwa oli Repol itu hanya cocok digunakan di perkotaan atau jarak dekat ya. Kalau untuk jarak jauh dan beban yang cukup berat, itu menurut kita kurang cocok atau bahkan tidak direkomendasikan ya, karena kita mengalami sendiri bahwa oli itu menguap di tekanan suhu yang sangat tinggi ya. Jadi olinya itu menguap ya.
ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya, perhitungan buat kalian. Kalau kalian masih mau mencoba atau ingin menggunakan, ya nggak apa-apa ya, karena itu kan pilihan ya, dan risiko pun kalian sendiri yang menanggung. Tapi di sini kita hanya berbagi pengalaman, berbagi apa yang sudah kita rasakan ya, dan juga ini juga berdasarkan keterangan montir ya, yang menjelaskan kepada kita di bengkel Ahas itu sendiri. Ya, yang namanya bengkel Ahas kan bengkel resmi ya, nggak tahu apakah secara jujur atau tidaknya ya. Tapi memang niat kita sih ingin mengganti ke oli MPX waktu itu ya. Masalah dia menjelekkan atau tidaknya kita nggak tahu, tapi secara logika memang masuk akal sih penjelasan dia itu. Ya, tadi salah. Oke guys, penggantian olinya sudah beres ya. Kita kembali ke ruangan, masuk ke dalam karena di luar itu gelap, pencahayaannya kurang. Jadi kesimpulannya ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa oli repo untuk Matic ataupun Sport itu ya, kalau untuk darurat sih boleh saja, dan untuk pemakaian jarak dekat atau dalam kota itu masih worth it lah ya. Tapi kalau untuk jarak jauh seperti kita, dari gunung, dari kampung ke kota, PP ya, lalu aktivitas motor dengan aktivitas berat seperti membawa barang, itu sebenarnya bukan kurang lagi ya, mungkin gak worth it sih. Takutnya gitu, yang namanya harga itu kan pasti ada kualitas ya, di mana-mana, kecuali kalau memang itu penipu. Tapi kan kalau produsen resmi nggak mungkin menipu ya, dengan harga murah seperti seperti itu. Tentu ada kualitas yang sepadan ya dengan harga tersebut. Nah, dari situ kita sudah bisa memiliki penilaian ya, kesimpulan bahwa oli tersebut apakah cocok dengan kebutuhan kita. Kalaupun kalian ingin membeli oli yang cocok dengan kebutuhan, misalkan seperti kita ya, yang aktivitas berat atau perjalanan jauh, seperti oli Shell ataupun oli yang bermerek lain ya. Kita punya saran, mungkin kalian kalau mau beli online itu lihat dulu tokonya, atau lihat dulu ulasan ya, penilaian. Kadang penilaian sebenarnya nggak jadi patokan sih. Kalau kita pribadi lebih suka lihat tokonya, seperti dari Astra, Otopart, atau toko yang sudah terkenal itu. Kalau di eh, toko kuning ya, itu Autobot ya, bukan kita promosi atau endorse ya, tapi kita sudah langganan. Karena apa ya? Karena kita melihat secara harga normal gitu. Meskipun misalkan harga oli Shell ya, harga oli Shell itu normalnya harganya misalkan 60.000 atau 65.000. Nah, kalaupun ada yang jual 55.000, itu masih bisa dikatakan wajar lah sih ya. Mungkin toko itu sedang mengadakan promo atau mengambil keuntungan yang tidak terlalu besar. Tapi kalau harga oli Shell AX7 yang normalnya sekitaran 60, tiba-tiba ada yang jual 30, ada yang jual 35, 40. Nah, itu sebenarnya kalau kita pribadi sudah agak ragu sih. Maksudnya apa ya? Kalaupun itu yang mereka jual adalah barang lama ya. Ya, yang namanya barang ya pasti ada umurnya, meskipun belum dipakai, tentu ada penurunan dari kualitas. Ya seperti ban, kalau sudah lama kan ada penurunan kualitas dari bahan karetnya itu. Begitupun juga dengan oli. Jadi banyak sekali aspek yang harus kita lihat ya untuk pemilihan oli, supaya motor kita awet dan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi tidak ada kendala ketika kita beraktivitas, terutama ketika riding. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu saran dari kita tentang pengalaman kita ketika menggunakan
oli Repol ya selama 2 periode ya, 2 botol ya, 2 periode itu kurang lebih 2-3 bulanan ya untuk motor Beat dan juga untuk motor Vixen. Dan untuk ulasan sebelum-sebelumnya kalian bisa cek di video-video kita yang lain ya, yang sudah atau sedang menggunakan oli Repol tersebut, baik itu di motor Beat ataupun motor Vixen. Oke, sekian dulu dari kita. Semoga informasinya bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya sebuah sharing ya, pengalaman. Kita disclaimer di sini bukan bermaksud untuk menjelekkan suatu produk ya, tapi kita memberikan ulasan sesuai dengan apa yang sudah kita alami ya. Jadi kalau kalian punya penilaian sendiri itu hak kalian ya, dan juga kita sama-sama ya istilahnya saling menghargai pendapat masing-masing. Oke, sekian dari kita Tasik Motovlog. Jangan lupa disupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.